Assalamualaikum semuanya. Sate kikil ini tuh rasanya enak banget ya teman-teman ya, apalagi teksturnya tuh yang lembut kenyal-kenyal gitu. Dan ini tuh aku barengin sambal kacang, rasanya tuh double nikmat. Untuk pemenang giveaway kemarin aku bakalan cantumin di sini ya teman-teman ya. Selamat buat yang menang. Tapi untuk pemenang kali ini tuh ada sedikit kendala teman-teman. Aku hubungin udah ada beberapa hari dia tuh nggak balas. Nanti kalau udah genap 7 hari uangnya bakalan aku sedekahin ya teman-teman ya. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin kikil. Untuk kikil yang aku beli itu aku pilih yang tebel teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Dan ini tuh udah mateng gitu. Dan ini tuh kikilnya kurang lebih aku bakalan potong kotak-kotak. Sebenarnya untuk bentuknya sendiri itu terserah kalian sih, tapi aku lebih rekomen kalau kalian beli ini pilih kikilnya yang tebel seperti yang aku punya. Dan ini untuk kikilnya aku pakai kurang lebih setengah kilo. Ini setelah aku potong memanjang, aku bakalan potong-potong kotak atau potong-potong dadu seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di video kurang lebih ukurannya segini. Ini pas banget menurut aku kalau ditusuk-tusuk. Ini kalau teman-teman beli kikilnya atau masih mentah atau masih bau, ini boleh diolah lagi ya. Cuman kikil aku tuh ini tuh nggak ada bau sama sekali teman-teman. Jadi setelah aku potong-potong, ini tuh langsung aja aku cuci bersih dan aku bakalan langsung aja siapin bumbunya. Untuk bumbunya simple banget teman-teman. Sebelum aku blender, aku bakalan potong-potong dulu ya. Di sini aku ada 2 siung bawang merah. Ini aku bakalan cincang kasar, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tuh aku potong-potong tapi kayak random gitu, asal motong. Lanjut di sini aku ada 2 siung bawang putih, sama aku bakalan iris-iris juga. Dan ini ada 1 butir kemiri. Dan ini yang terakhir aku ada cabai merah besar kurang lebih 50 gram. Sama ya, ini semua aku potong-potong kayak gini. Fungsinya cuma satu teman-teman, biar lebih gampang di blender. Sebenarnya diutuh-utuhin juga boleh, cuman biar nanti tuh hasilnya halusnya bagus, aku bakalan potong-potong seperti di video. Kalau udah selesai dipotong-potong, kita langsung aja siapin blender dan kita langsung aja blender ya. Dipasin lagi, bumbu-bumbunya udah dicuci bersih. Setelah itu kita langsung aja masukin air secukupnya. Setelah itu kita blender seperti biasa aja. Ini kalau udah selesai di blender, kita langsung aja siap masak ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin penggorengan. Aku bakal langsung aja masukin bumbunya ke dalam penggorengan seperti ini. Ini jangan langsung dimasukin minyak goreng ya. Kita tunggu sampai benar-benar surut atau airnya berkurang, baru kita tambahin minyak. Jangan lupa ditambahin daun salam kurang lebih 5 lembaran gitu. Kenapa aku pakai 5 lembar? Karena daun salam aku tuh muda banget gitu loh teman-teman. Jadi kalau pakai sedikit dia nggak berasa. Jadi kalau kalian pakai daun salamnya yang tua-tua, 2 lembar aja udah cukup. Ini kita masak terus aja sampai airnya menyusut, baru kita tambahin minyak. Kalau udah lumayan menyusut, kita langsung aja tambahin minyak sesuai selera. Aku bakalan kasih minyaknya sedikit-sedikit aja ya. Nanti kalau emang kurang aku bakalan tambahin. Setelah ditambahin minyak, kita langsung aja aduk sampai si bumbunya tuh benar-benar matang. Pokoknya dipasin lagi bumbunya itu nggak ada bau langu gitu loh teman-teman. Kalau menurut kalian bumbunya udah benar-benar mateng, langu dari bumbunya itu udah hilang, kita bisa langsung aja kasih air. Untuk airnya di sini aku kurang lebih tambahin 600 ml gitu ya. Air udah masuk, kita langsung aja tambahin perasa. Di sini aku ada salsa setengah sendok makan, Royco 1 sendok teh, terus di sini ada 1 sendok teh garam. Dan di sini juga aku ada 30 gram gula merah. Di sini aku bakalan tambahin kecap kurang lebih 2 sendok makan ya teman-teman ya. Ini tuh sebenarnya bisa dijadiin olesan ya teman-teman ya. Cuman karena kalau cuman dioles doang bumbunya tuh nggak bakalan meresap, jadi ini tuh kikilnya aku bakalan masak sekalian. Tapi sebenarnya di sini tuh opsional, kikilnya boleh dimasak ataupun dijadiin olesan aja, itu menurut aku sama aja ya. Tapi karena di sini aku pengen kikilnya tuh bener-bener empuk, kenyal, terus bumbunya juga meresap, jadi kikilnya yang tadi udah aku potong-potong terus udah aku cuci bersih, aku masukin ke dalam bumbunya ini ya. Kita masukin kikil, setelah itu kita masak sampai airnya
kacangnya benar-benar nyusut, benar-benar kayak tinggal sedikit banget gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman pengen tekstur kikilnya lebih enak lagi, kayak suka yang kayak Nutrijel gitu, ini ditutup biar dia tuh empuk gitu loh teman-teman. Ini aku bakalan tutup ya, dan sambil terus aku masak. Sambil nungguin dia nyusut, aku bakalan siapin dulu buat bumbu kacangnya ya. Di sini aku udah siapin teflon, aku bakalan masukin 100 gram kacang tanah. Untuk minyaknya sedikit banget ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau bisa disangrai aja sih tanpa minyak. Biasanya buat bumbu kacang itu pelit minyak gitu loh teman-teman. Jadi minyaknya sedikit aja sambil ditumis-tumis setengah mateng. Kalau menurut kalian kacangnya udah setengah mateng, kita tambahin bumbu-bumbu lainnya kayak cabai, bawang-bawangan gitu loh teman-teman. Tapi dipasin lagi kacangnya udah mulai mateng ya. Ini kacangnya udah mulai setengah matang, aku bakalan tambahin 2 butir kemiri. Kalau bisa kemirinya langsung dimasak di awal teman-teman, soalnya kalau dimasukin agak pertengahan gitu kemirinya kayak kurang mateng gitu loh. Jadi kalau bisa masukin kemirinya bareng kacang tadi ya. Lanjut di sini aku ada 3 siung bawang merah. Ini untuk bawang merahnya biar dia tuh cepet mateng, aku bakalan iris-iris kayak gini ya. Kalian bisa langsung aja lihat di video. Lanjut di sini aku ada 5 buah cabai merah besar. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Ini ukuran cabenya tuh nggak terlalu gede, jadi aku pakai 5 buah. Kalau cabai merahnya tuh gede-gede cukup pakai 2 buah aja ya. Karena aku suka pedas, aku bakalan tambahin cabai rawit. Ini sama untuk cabai rawitnya, aku bakalan potong-potong sedikit biar dia tuh nggak muncrat. Kurang lebih di sini aku pakai 10 buah ya. Tapi kalau teman-teman pengen nih sambelnya dipisah, cabenya jangan dimasukin ya teman-teman ya, karena di sini tuh aku nggak mau pisah-pisah cabai gitu, jadi aku masukin aja di bumbunya ini. Tapi kalau teman-teman ya seperti yang aku omongin tadi ya, kalau teman-teman nggak mau pakai cabenya di skip aja. Kayaknya untuk bawangnya tadi aku kelupaan ya teman-teman ya. Untuk bawangnya jangan lupa pakai 2 siung sama ya. Untuk bawangnya aku bakalan iris-iris. Maksudnya aku tuh kayaknya nggak masuk di video gitu loh pas aku masukin bawang. Jadi kalau kalian buat ini jangan lupa dimasukin bawang. Di skip juga nggak masalah sih, tapi kalau ada mending pakai ya teman-teman ya. Ini udah mateng, kalian bisa lihat sendiri. Pokoknya masaknya sambil terus diaduk-aduk aja biar matangnya merata. Kalau matangnya udah merata, kita bisa langsung aja siap blender. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, aku pakai blender yang khusus bumbu, jadi nanti hasilnya tuh bener-bener super halus gitu loh. Jangan lupa ditambahin air. Ini kurang lebih aku tambahin air 200 ml gitu, dan aku blender. Ini selesai di blender, aku bakalan cek dulu ya teman-teman ya. Ternyata kikilnya aku tuh udah mulai menyusut gitu, kalian bisa lihat sendiri. Tapi menyusutnya tuh masih ada air-airnya sedikit gitu loh. Jadi ini udah pas banget ya teman-teman ya. Langsung aja kita matiin kompornya, soalnya sisa kuahnya tadi tuh, kuahnya ini tuh bisa dijadiin olesan gitu loh. Tuh lumayan banget kan, masih ada airnya. Itu nanti aku bakalan manfaatin jadi olesan. Jadi ini langsung aja aku matiin dan aku dinginin ya kikilnya ya. Sambil nungguin dingin, aku bakalan tumis dulu bumbu kacang yang udah kita blender tadi. Kita masak bumbu kacangnya pakai teflon bekas kita ngegoreng kacangnya tadi ya teman-teman ya. Jangan lupa dibersihin pakai air. Jadi di sini untuk air yang aku pakai tuh kisaran 500 sampai 600 ml. Kalau teman-teman pakai 1 liter boleh ya. Kalau teman-teman pakai 1 liter tinggal dimasak terus sampai si kuah kacangnya itu mengental. Untuk perasannya di sini aku ada 30 gram gula merah, 1 sendok teh garam, setengah atau seujung sendok teh micin, 1 sendok teh Royco. Kita langsung aja aduk sampai semuanya merata. Kalau udah merata, kita langsung aja tunggu sampai dia tuh benar-benar menyusut ya teman-teman ya. Aku lebih rekomen teman-teman tuh pakai air 1 liter. Jadi kita tuh masaknya tuh agak lama gitu loh teman-teman. Menurut aku bumbu kacang ini semakin lama dimasak, rasanya tuh semakin enak gitu loh. Jadi bau-bau kacang tanah yang mentah itu nggak ada gitu loh teman-teman.
Ini kalian bisa lihat sendiri ya, kacangnya aku atau bumbu kacangnya aku tuh udah mengental. Kalau menurut kalian udah mengental, kita langsung aja matiin kompornya, kita lanjut ke step berikutnya. Di sini aku udah siapin kikil yang udah aku dinginin tadi. Ini tuh sisanya ya teman-teman ya. Aku bakalan langsung aja pakai sarung tangan, dan kalau teman-teman nanya aku pakai sarung tangan apa, aku pakai sarung tangan ini ya teman-teman ya. Ini tuh fungsinya udah banyak banget sih. Kalian bisa lihat aja di punggungnya ini buat ngewarnain rambut, terus ada buat cooking, banyak lah fungsinya ya. Dan ini tuh satu pakai gini tuh nggak sampai 10.000 dan isinya 100 piece. Ini langsung aja kita pakai sarung tangannya ya, kayak gini aja, opsional sih kalau teman-teman nggak mau pakai juga nggak apa-apa, tapi aku rekomen banget pakai ya, soalnya kikilnya kan pakai cabai, takutnya tangan kalian kena cabai. Kita langsung aja tusuk-tusuk, per tusuk isinya 3 atau 4, kayaknya sih di sini aku bakalan tusuk 4 ya teman-teman ya. Tuh segini aja udah cukup. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya, hasilnya kurang lebih seperti itu. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja siapin bumbu olesnya. Sebenarnya bumbu olesnya ini opsional karena kikilnya udah berbumbu juga kan, tapi ya nggak masalah, aku bakalan siapin. Ini tuh sisa air rebusan tadi, kita langsung aja tambahin kecap kurang lebih 2 sendok makan. Kalau teman-teman mau ditambahin minyak lagi boleh ya, tapi ini untuk minyaknya aku bakalan pisah aja teman-teman. Jadi nanti aku oles-oles sendiri aja gitu loh, minyaknya nggak campur di sini. Ini setelah selesai kita langsung aja siapin panggangan. Kita panasin panggangannya sampai bener-bener panas. Kalau udah panas kita langsung aja masukin kikilnya seperti ini. Aku rekomen banget teman-teman tuh pakai panggangan kayak gini ya, soalnya kalau kalian manggang kayak gini di kompor biasa kayak gini, dia tuh kayak ada semuki-semukinya gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman butuh rekomendasi pemanggang seperti yang aku punya, kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi ya. Ini menurut aku worth it banget buat dibeli, soalnya setiap aku bakar ini, mau bakar sosis, tahu atau apa, rasa semukinya tuh lebih keluar gitu loh teman-teman. Jadi kalian bisa langsung aja cek sekarang juga ya untuk rekomendasi produknya ya. Dan ini untuk kikilnya aku bakalan sambil oles-oles bumbu yang udah aku siapin tadi. Ini tuh karena kikilnya bener-bener lumer banget, jadi suka copot-copot. Dipasin lagi, dikasih olesan minyak ya teman-teman ya, biar dia tuh nggak lengket di pemanggangnya. Kalau menurut kalian udah mateng, kita langsung aja angkat dan kita langsung aja sajikan. Ini kita kasih bumbu kacang secukupnya. Setelah itu kita kasih kecap sesuai selera kalian ya. Kalau kalian nanya, kak ini kikilnya bau apa enggak, seriusan teman-teman, ini tuh kikilnya nggak bau sama sekali. Tuh kayak gini bentukannya ya. Kalau teman-teman punya bawang goreng, boleh banget ditambahin bawang goreng. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Seriusan aku tuh pas lagi si suara ini tuh kayak ngiler lagi gitu loh, ngebayangin selumer apa ini kikil gitu, paham gak sih? Ini tuh kenyal, lumer, dan rasanya enak banget. Pokoknya kalian wajib banget sih nyobain. Aku tuh kemarin penasaran sama sate kikil kan, karena di tempat aku nggak ada. Setelah nyobain ini, kayaknya aku bakalan jadiin resep ini tuh salah satu resep andalan aku sih, karena ini tuh enak banget. Buat teman-teman yang masih mempertanyakan tentang pemenang giveaway kemarin, aku tuh udah hubungin kakaknya yang menang kan, dan aku tunggu sampai hari ini tuh belum ada kabar gitu loh teman-teman. Aku juga nggak ngerti mau hubungin kakaknya tuh lewat mana lagi. Pokoknya intinya kalau udah seminggu kakak ini nggak ngasih kabar, giveaway-nya bisa dibilang hangus ya teman-teman ya. Soalnya aku bakalan alihkan giveaway-nya tuh buat sedekah aja, sedekahnya atas nama dia. Jadi mohon dimengerti ya teman-teman ya, soalnya kalau terus-terusan aku nunggu kakaknya ini, aku nggak bakalan buat giveaway selanjutnya gitu loh. Kalau teman-teman setuju komen, gak setuju juga komen ya, aku mau baca pendapat kalian. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.